Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur kami persembahkan bagi Dikau sebagai rasa terima kasih kami kepadamu saat malam hari ini. Setelah Engkau pelihara kami sepanjang hari ini, banyak pekerjaan yang kami sudah kerjakan, banyak halangan yang sudah kami lewati yang Engkau sendiri menolong kami. Dan saat ini kami berada di sini bagi kami untuk duduk mendengarkan firman-Mu, memanfaatkan waktu yang ada ini sebaik-baiknya, agar jangan sepanjang hari ini lewat tanpa ada guna sedikit pun, tapi biarlah waktu yang ada ini akan berguna bagi kami bagi mendengarkan firman-Mu. Namun kami menyadari dari diri kami tidak ada kemampuan yang cukup untuk bisa mendengarkan dengan baik, untuk bisa berkonsentrasi, menjadi suatu pengertian dalam akal kami, apalagi menjadi iman. Sebab itu sebelum firman-Mu disampaikan, kami datang merendahkan diri kami di bawah kaki Dikau, seraya menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu untuk dikuasai oleh Dikau. Biarlah Roh-Mu yang suci menolong kami saat pemberitaan firman sedang berjalan. Kami bisa memusatkan hati dan pikiran kami untuk bisa mengerti firman-Mu dan mempercayai serta melakukan dalam kehidupan kami. Kuasa-kuasa kegelapan yang selalu mau mengganggu, menggoda kami, yang mau membuyarkan segala penyatuan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah Engkau tampil di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, menjadi imam besar yang menerangkan tentang kehendak-Mu dalam kami, menerangkan tentang rencana-Mu di dalam hidup kami semua, agar jangan satu kehidupan akan terbuang sia-sia, tetapi supaya setiap anak-anak-Mu menjadi sel dalam tubuh-Mu ya Tuhan, sel yang hidup untuk menjadi tubuh yang sempurna di dalam Dikau Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan baiklah duduk dengan tenang di tempat dimanapun saudara sudah pilih, untuk dari tempat itu dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dalam firman-Nya merupakan wujud hadirnya Tuhan. Dalam Roh-Nya yang suci, Tuhan mengadakan kegiatan untuk memberikan kita pertolongan. Roh-Nya yang suci mengkuatkan kita, menghiburkan kita semua. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-15. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-15. Kita sudah membaca sampai dengan ayat yang keempat, ayat 2, 3, dan 4. Saudara-saudaraku, keadaan nanti yang akan terjadi menghadapi suatu kejadian yang ngeri yang akan terjadi di bumi ini. Ketujuh malapetaka itu Fatsal yang ke-16. Tapi Fatsal yang ke-15 ini, sidang jemaat akan tampil dalam kesatuan, satu tubuh yang sempurna, merupakan tabut perjanjian, peti dari tabut perjanjian yang diisi dengan isi yang permanen. Itulah iman, itulah isinya dari gereja Tuhan. Isi dari gereja Tuhan nomor 1 adalah iman, nomor 2 adalah pengharapan, nomor 3 dan ini yang terbesar adalah kasih. Iman,
harap, dan kasih. Itu yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Ini isi dari tabut perjanjian, ini isi dari gereja Tuhan. Bukan kekayaan dunia, bukan segala sesuatu yang sifatnya duniawi yang akan binasa, tetapi isi dari gereja Tuhan, artinya isi dari kehidupan seseorang yang bisa hidup kekal bersama Tuhan adalah memiliki iman yang teguh, iman yang permanen, memiliki pengharapan. Ini dibuktikan dengan kesucian yang berakar. Di dalam di dalam Injil Matius pasal 15 disebutkan suatu kesucian bagikan tanaman yang ditanam oleh Bapa, berakar di dalam hati yang tidak bisa dicabut, tapi satu kesucian yang berbuahkan buah-buah yang berkenan di hadapan Allah, kemudian berisi kasih Allah. Dan inilah kehidupan. Mari kita sekarang periksa pasal 15 ini. Pasal 15 ini di mana berdiri begitu banyak orang, berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya, dengan mempunyai nyanyian-nyanyian. Pertama, nyanyian Musa. Nyanyian Musa, seorang hamba Allah. Nyanyian Musa disebutkan nyanyian hamba Allah, nyanyian seorang hamba Tuhan. Bagaimana ia sangat mahir dalam firman Allah untuk dilakukan. Ini nyanyian Musa. Ada dua macam nyanyian Musa, ada dua kali nyanyian Musa ditulis. Pertama dalam kitab Keluaran pasal 15. Itu pertama kali suatu nyanyian kemenangan dari Firaun dan segala pasukannya. Seorang hamba Tuhan, baru ia dapat menjadi seorang hamba Tuhan kalau ia menang dari perbudakan. Baik, saya tunjukkan nyanyian yang pertama itu, kitab Keluaran pasal 15. Nanti saya akan tunjukkan kegenapannya dalam perjanjian baru. Saudara-saudaraku, untuk menjadi seorang hamba Allah, menjadi seorang hamba Allah, nomor satu ada tanda kemenangan. Ini nyanyian Musa. Nyanyian Musa ada tanda dari kemenangan. Keluaran pasal 15 ayat yang pertama. Jadi gampang kita ingat. Wahyu pasal 15 juga mulai pasal pertama itu tentang orang yang menyanyikan nyanyian Musa. Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 dalam pengajaran tabernakel ini bicara tentang baptisan air. Jadi baptisan air itu merupakan suatu tanda kemenangan untuk seorang yang mau melayani Tuhan. Seorang pelayan Tuhan lebih dahulu harus datang ke bejana pembasuhan. Dalam tabernakel itu bejana pembasuhan. Seorang imam itu harus lebih dahulu mencuci kaki dan tangan, baru dia diizinkan untuk melayani. Kalau tidak, dia akan mati. Artinya pelayanan itu tidak diterima oleh Tuhan. Jadi dalam Keluaran pasal 30 tentang bejana pembasuhan, saudara-saudaraku, di sana dituliskan tentang bejana pembasuhan itu berguna untuk para imam dan imam besar sebelum melayani, baik di atas pelayanan mezbah bakaran maupun pelayanan di dalam bait suci, lebih dahulu harus mencuci kaki dan tangan. Bagi kita, mencuci kaki dan tangan itu adalah baptisan
baptisan air yang Rasul Petrus mengatakan bukan mandi tetapi permohonan. Permandian baptisan air itu suatu bahagian doa penyembahan, memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Baru kita bisa menjadi seorang imam. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal 15 ini. Keluaran pasal 15 mulai ayat pertama. Kita melihat di sini suatu tanda kemenangan. Atau ayat yang ke pasal 14 ayat 31 kita mulai baca di sana. Kita lihat bagaimana suatu kemenangan besar. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Iya, jadi di sini bangsa Israel mengalami suatu kemenangan besar, di mana orang-orang Mesir semua terkapar. Mereka masuk di dalam air dan mereka mati. Semuanya mati, sehingga terjadi suatu kemenangan yang besar. Dengan adanya kemenangan ini terjadi suatu nyanyian. Mari kita baca ayat yang pertama mulai pasal 4 ayat 15 ini. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Ya, jadi seorang hamba Tuhan ini, seorang hamba Allah bagaikan Musa, sekaligus diikut sertakan oleh orang-orang Israel. Mereka menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Mari baca. Baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan. Ya. Sebab ia tinggi luhur. Ya, ini nyanyian kemenangan. Tuhan itu tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Ya, kalau saudara baca selanjutnya, memang ini satu studi. Di sekolah Alkitab nanti akan saya ajarkan ini. Suatu nyanyian punya isi yang sangat agung, ya. Tapi bagian pertama ini, saudara-saudaraku, seorang hamba Tuhan tugasnya adalah memuliakan nama Allah. Bagaimanapun seorang hamba Tuhan memikirkan, dan itu sudah harus merupakan nyanyian setiap hari, yaitu bagaimana nama Tuhan dimuliakan. Ini kemenangan. Asal saja kita tahu memuliakan nama Tuhan, kemenangan itu berarti sudah di pihak kita. Seorang pelayan Tuhan, saudara-saudaraku, bukan nyanyian omelan, bukan nyanyian sungut-sungutan yang harus dinyanyikan, tetapi seorang pelayan Tuhan bagaikan Musa ini, nyanyiannya adalah bagaimana ia memuliakan Tuhan. Bagaimana ia bisa memuliakan Tuhan. Kalau seorang hamba Tuhan menyanyi semacam ini, saudara-saudaraku, artinya berpikir semacam ini di dalam kehidupannya, ini hamba Tuhan yang menang. Yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di sini bukan hanya Musa hamba Allah, tapi dikatakan di sini Musa bersama-sama dengan orang Israel, dengan sidang jemaat. Saudara-saudaraku, untuk terhindar dari hukuman Allah yang akan datang. Atau saya lebih dekatkan lagi,
untuk menghadapi bait suci Allah yang akan terbuka adalah kalau seorang hamba Tuhan bersama sidang jemaat tahu bagaimana memuliakan Tuhan. Saudaraku, satu kemuliaan yang agung, satu kemuliaan yang besar. Bagaimana kita bisa dalam kehidupan kita ini, dalam seluruh kehidupan kita, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Ini kemenangan besar, yaitu bagaimana dosa-dosa tidak menguasai kita, tetapi kita menjadi orang yang taat dan dengar-dengaran kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh teladan yang besar, yang sangat nyata, yaitu bagaimana Yesus sebagai imam besar datang ke dalam dunia ini melakukan perintah Tuhan, yaitu menyelamatkan manusia. Apa yang ia lakukan pertama adalah masuk dalam baptisan air. Memang itu jalan dari pelayanan imam besar dan imam-imam. Masuk dalam tabernakel lebih dahulu ke bejana pembasuhan, membasuh tangan dan kaki, baru sesudah itu pelayanan. Seorang anak Tuhan menjadi imam-imam lebih dahulu mengambil contoh ini. Seperti Yesus, dia lebih dahulu datang kepada Yohanes untuk dibaptiskan. Secara pandangan rohani dia datang dalam bejana pembasuhan untuk membasuh hidupnya, agar dia melayani Tuhan dalam tanda kemenangan. Seperti juga Musa di sini, dalam baptisan air lewat laut Kolsum. Itu suatu baptisan air lewat laut Kolsum ini di dalam perjanjian baru disebut itu suatu baptisan. Itu suatu baptisan untuk menjadi satu. Jadi sidang jemaat itu menjadi satu kesatuan bersama Musa, untuk nanti berjalan menuju ke negeri Kanaan dengan tanda kemenangan sampai pada kemenangan yang sempurna. Begitu saudaraku. Jadi seorang hamba Tuhan ini memang perlu semacam ini. Itu sebabnya saudaraku, baptisan air di dalam sidang jemaat itu bukan suatu aturan manusia, tetapi itu satu ketetapan yang harus dipelihara. Dalam kitab Keluaran pasal 30 dikatakan itu suatu hal yang harus dipelihara turun-temurun. Baca dalam Keluaran pasal 30. Itu mengagungkan Tuhan, ya. Keluaran 30. Keluaran 30. Keluaran pasal yang ke-30. Ayat 21. Keluaran 30 ayat 21. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Ya, jadi ini ketetapan yang tidak bisa dirubah. Ketetapan yang tidak bisa dirubah. Tidak ada seorang manusia pun, tidak ada satu peraturan manusia apapun yang bisa menggantikan aturan ini. Ketetapan Allah turun-temurun. Dalam perjanjian baru, saudara-saudaraku, kita melihat Yesus datang ke dalam dunia sebagai seorang hamba, sebagai seorang imam besar. Dia datang dan lebih dahulu sebelum dia melayani, dia masuk dalam baptisan air. Itu sebabnya setiap kali ia berperang, ia menang. Saudara-saudaraku, di padang belantara ia berperang melawan setan. Begitu selesai dibaptiskan,
Ia berperang melawan setan dalam percobaan yang besar. Dia berperang melawan setan. Saudara-saudaraku, dan ini Rasul Paulus mengatakan ini bukan percobaan biasa seperti yang kita alami, tetapi peperangan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang belantara itu bukan percobaan biasa. Itu percobaan yang luar biasa, sebab seandainya Yesus kalah dalam percobaan itu, maka dunia tidak tertolong. Dunia benar-benar tidak tertolong. Tapi Yesus mendapat kemenangan, saudara-saudaraku. Dia mendapat kekuatan dalam baptisan air waktu ia harus melakukan kehendak Allah. Demikianlah kita melakukan kehendak Allah. Dan kalau ia melakukan kehendak Allah, maka setiap peperangan ia menang. Kalau saja kita tahu memuliakan nama Tuhan, saudara-saudaraku, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, itulah kunci kemenangan di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, berperang melawan segala sesuatu. Ini kemenangan. Itu sebabnya biar kita tekun di bawah kaki Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita tahu, kita begitu tahu suatu kehendak Allah, tidak usah ragu-ragu, sebab kemenangan itu sudah di pihak kita. Haleluya. Yohanes ragu-ragu dalam melakukan itu. Nabi Yohanes Pembaptis. Tapi Tuhan memberikan dia penjelasan. Demikianlah kita melakukan kehendak Allah. Dan waktu mereka melakukan bersama, Yohanes membaptiskan Yesus. Yesus menang atas setan. Yohanes juga menang menghadap Herodes yang juga bayangan dari setan. Dia tidak sayangkan nyawanya untuk menyatakan suatu kebenaran. Ini seorang hamba Allah punya nyanyian. Nyanyian pertama adalah nyanyian kemenangan atas musuh-musuh kita. Dalam surat Roma, mari kita membaca surat Roma ini untuk menjadi seorang hamba Allah. Surat Roma Fatsal yang ke-6. Roma Fatsal yang ke-6. Roma Fatsal yang ke-6. Kita membaca ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Ya, syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Ya, dahulu kamu hamba dosa, diperbudak oleh dosa, seperti bangsa Israel dulu hambanya orang Mesir. Dahulu kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Mentaati pengajaran. Mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dalam kehidupan kita saudaraku mengalami pemberitaan firman. Yang pertama kita terima Injil. Injil itu memanggil kita datang kepada Tuhan. Itu Injil. Tapi pengajaran, saudara-saudaraku, itu suatu kekuatan. Injil itu membuat kita percaya kepada Tuhan. Tapi pengajaran meneguhkan iman kita, memberi kita kemenangan dalam peperangan. Itu sebabnya sesudah kita menjadi percaya, saudara-saudaraku, perlu kita mendalam dalam pengajaran. Mendalam dalam pengajaran. Supaya kita berkemenangan di dalam segala peperangan. Kita mendalam. Kamu mentaati pengajaran
yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Ini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Iya, ini hamba Allah. Dimerdekakan dari dosa untuk menjadi seorang hamba Allah, untuk menjadi seorang yang melakukan kehendak Tuhan. Itu hamba Allah. Jadi hamba Allah itu bukan hanya sekedar pangkatnya pendeta. Seorang pendeta harusnya adalah seorang hamba Allah. Seorang pendeta harusnya seorang hamba Allah. Seorang pengerja harusnya seorang hamba Allah. Sebab yang disebutkan hamba Tuhan atau hamba Allah adalah setiap pribadi yang bebas atau mengalahkan dosa dan melakukan kebenaran, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Itu hamba Allah, pelaku kehendak Allah. Itu hamba Tuhan. Jadi cirinya ini, menang atas dosa oleh kuasa apa? Kuasa firman, pengajaran. Musa menang atas orang-orang Mesir, atas Firaun, panglima-panglimanya Firaun. Dalam kitab Keluaran pasal 13-14 kita bisa melihat di sana suatu peperangan dan diakhiri dengan kemenangan Musa di dalam baptisan air dalam laut Kolsum. Itu suatu kemenangan atas segala dosa. Jadi saudara, suku baptisan air itu jangan sekedar masuk mandi air kemudian keluar dan tidak terjadi suatu apa-apa. Baptisan air itu mempunyai suatu kuasa yang memberikan kita kemenangan atas segala seteru kita, yaitu setan yang mau memperbudakkan kita dalam dosa, segala tabiat dosa. Dalam kitab surat Kolose disebutkan segala bagian tubuh yang berdosa. Itulah tabiat, pikiran, perasaan yang berdosa harus dipotong oleh tajamnya firman Allah, dikuburkan dalam baptisan air supaya kita bangkit dalam suatu kehidupan yang baru. Segala hutang dosa itu dipakukan di atas kayu salib. Ini baptisan air yang benar, saudara-saudaraku. Sebab itu mutlak dibutuhkan untuk menjadi seorang hamba Allah, mengalami baptisan air yang benar, yang betul. Saudara-saudaraku, di dalam Alkitab disebutkan hanya ada satu baptisan air. Ini saya menyampaikan ini bukan untuk menghakimi, tetapi saya harus berbicara apa yang Alkitab katakan, bahwa untuk gereja Tuhan, untuk tubuh Kristus hanya ada satu baptisan air. Tidak ada dua macam baptisan air, hanya ada satu. Tapi kita lihat bagaimana musibah yang terjadi di dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Di dalam gereja Tuhan sudah terjadi begitu banyak baptisan air, saudara-saudaraku, sampai gereja Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan berpikir baptisan air itu hanya sekedar simbol. Sekedar simbol. Kalau hanya sekedar simbol, tidak akan Tuhan katakan itu suatu ketetapan turun-temurun. Tapi kalau Tuhan bicara itu suatu ketetapan yang turun-temurun selama-lamanya sampai di laut kaca itu bercampur api, itu berarti baptisan air sesuatu hal yang serius yang harus diperhatikan oleh gereja Tuhan. Dalam perjanjian baru dijelaskan hanya satu baptisan air. Tapi kalau kita melihat dalam gereja Tuhan sekarang ini, sekali lagi saya tidak ingin menghakimi, tidak, tetapi saya harus memberitakan berita ini,
bahwa di dalam gereja Tuhan hanya ada satu baptisan air. Gereja manapun, untuk nanti menjadi satu gereja yang disebutkan adalah tubuh Kristus, hanya mempunyai satu baptisan air. Mari kita baca, lebih baik kita baca di dalam Efesus pasal 4. Saudara lihat di sini, ini kesatuan tubuh. Efesus pasal 4 ini, saudara-saudaraku, merupakan suatu kesatuan tubuh yang akan tumbuh kepada Kristus yang adalah kepala. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Mulai ayat yang ketiga, sebetulnya bisa dibaca mulai ayat pertama, tapi menyingkat waktu kita. Allah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini bicara tentang gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu bukan satu organisasi, tapi gereja Tuhan itu suatu organ tubuh yang hidup. Bukan organisasi, tapi suatu organ tubuh yang hidup. Oleh karena firman, oleh karena Roh El Kudus, oleh karena kasih, satu kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Perhatikan ayat 4. Satu tubuh. Ya, satu tubuh. Dan satu Jadi roh. gereja Tuhan itu satu tubuh, banyak anggota. Kamu adalah anggota, tetapi satu tubuh dalam ayat-ayat yang lain. Itu gereja Tuhan. Terus? Satu tubuh. Satu tubuh. Dan satu roh. Satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Ya, satu pengharapan. Yang terkandung dalam panggilanmu. Ya. Satu Tuhan. Perhatikan, satu Tuhan. Satu iman. Satu iman. Satu baptisan. Satu baptisan. Ini disebutkan di sini. Satu baptisan. Jadi gereja Tuhan nanti hanya ada satu baptisan. Sekarang gereja Tuhan sudah membuat banyak macam baptisan. Sudah membuat banyak macam baptisan. Ada baptisan ganda, ada baptisan macam-macam. Baptisan itu artinya diselamkan. Arti kata dari baptisan itu baptiso, yang artinya diselamkan. Satu baptisan. Terus ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Iya. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, Iya, rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, Iya. dan pengajar-pengajar, Iya. untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan Ya, tubuh Kristus. bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini gereja Tuhan. Tubuh Kristus. Gereja itu disebut tubuh Kristus. Jadi kita ini didasarkan pada kesatuan satu ini, satu kesatuan untuk disebut menjadi tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Gereja Tuhan tadi saya katakan bukan satu organisasi, tapi suatu organ yang tumbuh, yang hidup. Tumbuh. Kemana tumbuhnya gereja ini? Di dalam segala hal ke arah Dia. Ya, tumbuh. Gereja ini tumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Ya, Kristus yang adalah kepala. Ini yang nanti ditinggalkan oleh gereja Tuhan. Pertumbuhan ke arah Kristus yang adalah kepala
akan ditinggalkan oleh gereja Tuhan yang membuat ibadah buatan sendiri. Ini arah pertumbuhan gereja. Arah pertumbuhan gereja akan menyimpang. Mengapa bisa menyimpang? Sebab dasar kesatuan sudah ditinggalkan. Dalam Efesus pasal 4 itu, asas kesatuan gereja sudah ditinggalkan. Dan kalau asas kesatuan itu sudah ditinggalkan, pertumbuhannya juga akan menyimpang. Tidak lagi kepada Kristus sebagai kepala. Dalam Kolose pasal 2, saudara-saudaraku, akan banyak nanti ibadah-ibadah buatan sendiri yang pada hakikatnya nanti meninggalkan, melepaskan Kristus sebagai kepala. Dan itu berarti gereja tanpa kepala. Sebab seorang ketua umum dalam organisasi gereja sangat rawan atau sangat bisa terjadi akan menempatkan diri sebagai kepala di dalam gereja Tuhan, menyingkirkan Kristus. Dan ini bahaya yang akan terjadi dalam gereja Tuhan, lebih berbahaya daripada segala sesuatu serangan yang datang dari luar, yaitu bahwa di dalam gereja seorang manusia mau menempatkan diri sebagai kepala sentral dari gereja Tuhan, dia menyingkirkan Kristus. Itu dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama disebutkan itu. Kita harus berjaga sebab dia nanti akan menjadi sama seperti antikris. Dalam organisasi memang ada ketua umum. Saya ketua umum dan inilah yang saya selalu takuti, saudara-saudaraku, untuk tidak berkuasa sewenang-wenang, semena-mena untuk nanti bisa menjadi sentral. Tapi segala sesuatu adalah kita tumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Sehingga pertumbuhan gereja Tuhan ini, saudara-saudaraku, tidak dari kehendak manusia. Tapi kalau kita menang atas dosa, maka kehendak diri ini tidak akan menguasai kita. Kita akan menang dalam peperangan seperti Yesus menang atas setan di padang belantara. Di atas gunung, saudara-saudaraku, dia berubah. Dan dia bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Suatu kemenangan dalam hal perobekan daging, sampai dia ditampilkan dalam keadaannya yang sebenarnya, dalam kemuliaan di atas bukit. Rasul Petrus ulangi. Nah, dia katakan, kami tidak menceritakan satu isapan jempol waktu kami melihat keadaan itu. Rasul Paulus, itu sebabnya kamu harus memperhatikan firman itu, suatu firman nubuat, sampai bintang timur bersinar di dalam hatimu. Begitu jelas Rasul Petrus mengulangi pengalamannya di atas bukit, bagaimana Yesus dalam kemenangan sebagai imam besar yang memimpin doa. Bagaimana doa yang sebenarnya adalah suatu proses perobekan daging sampai daging tidak bersuara, dan apa yang kelihatan adalah kehendak Tuhan itu bersinar, bercahaya. Di sini suatu kehidupan, saudara-saudaraku, satu kehidupan yang berkemenangan sampai kepada Kristus menjadi kepala. Dalam Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal yang kedua, satu kehidupan yang tidak berpegang pada kehendak Allah, tidak dalam suatu kelahiran baru, tidak dalam baptisan yang benar, itu akhirnya akan membentuk ibadah buatan sendiri. Coba kita baca ayat 8 lebih dahulu. Ayat yang ke-8. Hati-hatilah
supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Ini yang merajalela dalam gereja Tuhan. Ini merajalela dalam gereja Tuhan. Dalam ayat sebelumnya kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Tidak menurut. Jadi arahnya itu tidak kepada Kristus. Dalam ayat-ayat selanjutnya tentang baptisan air, coba ayat 11. Ayat 11. Dalam Dia yang telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Penanggalan tubuh berdosa ini bukan tangan dipotong, tapi perbuatan yang harus, perbuatan berdosa itu harus dipotong. Bukan kepala harus dipotong, tapi pikiran yang tidak baik itu, tabiat yang tidak baik itu, perasaan yang tidak baik itu, bagian tubuh yang harus ditanggalkan, harus dipotong. Terus karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Iya, di dalam Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang. Iya, menghapuskan surat utang. Utang apa ini? Utang dosa. Terus yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Iya, jadi ini seorang hamba. Ini nanti akan sampai kepada satu pertumbuhan hidup kepada Kristus yang adalah kepala. Ayat yang ke 16 tadi Tuhan bicara, Rasul Paulus bicara tentang filsafat. Tentang sekarang ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Jadi ini suatu tradisi. Jadi ini di dalam ibadat tradisi yang harus kita hati-hati, filsafat, tradisi. Baca terus. Sedang wujudnya ialah Kristus. 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya 19. yang duniawi. Sedang ia, perhatikan, ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Kalau baptisan sudah tidak benar seperti yang disebut dalam ayat yang ke-11, 12 itu, kalau itu sudah benar, dia tidak punya pegangan. Ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Terus, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ini saudara-saudaraku, ini bahayanya. Itu sebabnya dalam gereja Tuhan, nyanyian Musa ini, nyanyian kemenangan, harus merupakan suatu nyanyian yang dipegang oleh setiap anak-anak Tuhan. Lihat akibatnya apa? Ayat 23, kalau sudah melepaskan diri dari semua itu, akibatnya ini. Ayat 23. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri. Ini akibatnya. Ibadah buatan manusia. Ibadah buatan sendiri. Menurut tradisi, menurut angan-angan, itu pikiran yang sia-sia yang disebutkan dalam ayat yang ke-18 tadi, ayat 16 sampai ayat 18. Suatu pikiran yang sia-sia, suatu filsafat ini yang membuat nanti manusia ini membuat ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ini bahayanya. Dari mana bisa terjadi ini? Sebab awal pengikutan kepada Tuhan sudah menyimpang,
sudah menyimpang. Injil Matius pasal 1, Injil Markus pasal 1, Injil Markus pasal 1. Kita lihat di sana jelas ditekan. Jelas ditekan bagaimana kita bisa sampai di tepi laut kaca bercampur api. Permulaannya dari mana? Untuk sampai kepada nyanyian Musa dan nyanyian anak domba Allah yang dinyanyikan di tepi laut kaca itu, mulainya dari mana? Coba kita baca Injil Markus pasal 1. Saudara baca di rumah seluruhnya sampai ayat yang ke-8. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 1 kita baca. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, ya, anak Allah. Ini permulaan, perhatikan. Ini permulaan. Permulaan Injil itu kita harus perhatikan. Kalau dikatakan ini permulaan, ini yang banyak kali ayat ini dibaca sepintas lalu dan tidak direnungkan. Ini permulaan. Kalau kita benar pada permulaan, langkah pertama ini benar, langkah kedua benar, langkah ketiga benar, sudah dapat dipastikan bahwa pertumbuhan kita ke arah Kristus yang adalah kepala. Coba saudara lihat permulaan Injil ini apa? Mari. Ayat 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, ini permulaan. Mendengar firman Allah dengan baik, mendengar suara yang berseru-seru bagaikan di padang belantara. Dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Coba baca ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis. Dengar apa permulaan? Suara yang harus kita dengar itu apa? Tampil di padang gurun, ya, dan menyerukan. Nah, ini suara yang harus didengar. Apa itu? Bertobatlah. Bertobat. Ini bertobat benar, menang atas dosa. Bertobat terus. Dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini permulaan Injil. Baptisan air yang harus sesuai dengan firman. Baptisan air yang harus bukan hasil filsafat manusia. Itu yang membuat banyak baptisan di dalam gereja Tuhan. Tradisi itu yang membuat banyak baptisan di dalam gereja Tuhan. Saudara-saudaraku, angan-angan manusia itu yang membuat banyak baptisan di dalam gereja Tuhan. Dan sekali lagi saya bukan mau menghakimi, tapi juga tidak mengatakan baptisan si A, si B benar, tidak. Saya berbicara sesuai dengan firman Allah. Sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan. Di sini sangat perlu kita perhatikan. Permulaan Injil. Permulaan mengikut Tuhan. Jangan sampai salah, saudara-saudaraku. Dan yang menentukan salah benarnya bukan seorang manusia siapapun juga, termasuk saya, tapi firman Allah. Kebenaran itu harus kita ukur dengan firman, jangan dengan filsafat ini. Sebab kita sudah jelas dalam Kolose pasal 2 tadi, dengan filsafat kita bisa menghasilkan ibadah buatan sendiri, termasuk baptisan air buatan sendiri. Termasuk itu, saudara-saudaraku. Tapi kita harus kembali kepada firman Allah. Suara yang berseru-seru. Suara dari Yohanes Pembaptis. Dia berseru tentang baptisan air. Dia diutus oleh Tuhan dari surga khusus untuk bicara tentang pertobatan. Khusus berbicara tentang baptisan air. Nomor ayat 8. Ayat yang ke-8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Ini yang banyak diselewengkan dalam gereja Tuhan.
Ini yang banyak diselewengkan dalam gereja Tuhan. Pertobatan nomor 1. Nomor 2, baptisan air. Nomor 3, baptisan roh, kepenuhan Roh El Kudus. Diselewengkan, saudara-saudaraku. Dan ini yang sangat gampang diselewengkan. Sangat gampang diselewengkan. Padahal kalau kita pelajari tentang suatu kepenuhan Roh Kudus, suatu dupa, penyembahan, suatu siraman minyak suci, itu tidak boleh ditiru. Itu salah satu hukum yang sangat diancam oleh Tuhan, bahkan dengan hukuman mati, adalah meniru rempah-rempah dupa, meniru kepenuhan Roh El Kudus. Itu jangan ditiru, saudara-saudaraku. Itu manusia tidak boleh membuat sendiri suatu sistem. Ini kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Tuhan mampu membaptiskan kita dengan Roh El Kudus, untuk bisa kita mengalami suatu pengalaman kepenuhan Roh Kudus secara benar. Saudara-saudaraku, nanti pada tanggal 1 sampai tanggal 4 September yang akan datang, imam-imam akan disegarkan dengan penataran kembali tentang pelayanan ini. Akan ada penataran kembali tentang pelayanan para imam-imam. Yang dimaksudkan dengan imam-imam bukan cuma sangkor musik, tapi sebenarnya kalau kita mau, saudara-saudara, bahwa imam-imam itu adalah seluruh anggota sidang jemaat. Itu imam-imam. Sebab kalau kita menjadi anggota tubuh Kristus lalu tidak melayani, sementara begitu banyak pelayanan kita akan menjadi bagian tubuh yang tidak berguna. Kita harus menjadi bagian tubuh yang berguna, sekecil apapun juga. Seujung kuku aja. Harus ujung kuku yang berguna. Kalau tidak berguna nanti dipotong. Dan kalau sudah dipotong berarti tidak lagi ada gunanya. Tidak bisa hidup sebab sudah dikerat dari tubuh. Sekalipun mungkin hanya sebesar sehelai rambut. Sehelai rambut yang berguna. Kalau tidak berguna dipotong dan dibuang. Dan tidak ada gunanya lagi. Sebab itu nanti sudah saya perhatikan, BP sekarang sedang giat untuk mempersiapkan pelayanan penataran kembali para imam-imam. Bukan untuk menghukum. Penataran itu tujuannya bukan untuk menghakimi, bukan Taurat untuk menghukum kita, tetapi justru untuk menghidupkan yang mati, untuk menguatkan yang lemah, untuk menggiatkan yang sudah pasif. Itu tujuan dari penataran ini. Sebab itu saya anjurkan kepada seluruh sidang jemaat untuk melibatkan diri sebagai pelayan di dalam rumah Allah. Nah, kita akan lihat nanti kalau gereja Tuhan ini, kalau seluruh anggota dalam gereja Tuhan ini adalah imam-imam, gereja ini ada menjadi gereja yang hidup. Sebab seluruh tubuh itu bergerak untuk melayani Tuhan. Tuhan akan ditempatkan sebagai kepala. Dan kalau dia adalah kepala, kita akan merasa bagaimana kita tumbuh. Kita akan disusun oleh Tuhan dalam Efesus pasal 4 itu. Kita akan disusun oleh Tuhan dalam pertumbuhan kita di dalam kasih. Baca kembali itu Efesus pasal 4. Jadi supaya kita menjadi anggota gereja yang tidak kehilangan saluran kasih Allah itu. Jadi mulailah perhatikan ini. Mulai perhatikan ini. Permulaan kita mengikut Tuhan ini. Menjadi pelayan. Dan kalau kita lihat di sini bahwa sesungguhnya setiap anak Tuhan itu adalah anggota tubuh Kristus. Dia adalah pelayan. Dia harus punya nyanyian,
nyanyian Musa. Mulai dari kemenangan. Permulaannya di sini bertobat, baptisan air, kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus, saudara, banyak tandanya. Salah satunya dengan bahasa Roh Kudus itu, tapi yang paling sedikit adalah keubahan hidup ke arah taat dan dengar-dengaran. Itu sifat dari Roh Kudus. Itu sifatnya dari Roh Kudus. Taat dan dengar-dengaran. Saudara-saudaraku. Jadi di dalam tubuh Kristus hanya ada satu baptisan air. Kita kembali kepada Tuhan, bertobat, dan Tuhan penuhkan kita dengan Roh Kudus. Mungkin saudara bertanya, baptisan air yang satu itu yang mana? Mungkin ini suatu pertanyaan. Kalau dikatakan satu baptisan air, sekarang kan sudah banyak baptisan air, banyak sekali. Ada yang malah cenderung untuk tidak mengadakan baptisan air, cenderung untuk menghapuskan baptisan air. Itu sudah jelas bertentangan dengan perjalanan imam-imam, perjalanan anak-anak Tuhan yang adalah imam-imam bagi kerajaan Allah. Ada satu baptisan air dan Tuhan katakan kamu harus dibaptis. Tidak mau atau tidak mau, tapi kalau kita mau tumbuh dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10 ini di sana diulangi oleh Tuhan tentang bertobat. Tentang bertobat yang benar dan baptisan yang benar. Injil Markus pasal 10. Kita baiknya membaca ayat 35. Mulai ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Iya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ya, ini duduk di dalam kerajaan surga di tepi laut kaca bercampur api. Izinkan kami dekat-dekat, malah dekat-dekat, bukan cuma bersama-sama, tapi dekat-dekat. Satu di sisi kanan, satu di sisi kiri. Dengarkan ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Ya, perkataan cawan yang harus kamu minum itu bicara tentang pertobatan. Itu menang atas dosa. Saudara-saudaraku, cawan yang harus aku minum itu kuasa untuk melawan, mengalahkan dosa. Terus dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Harus, ini perkataan baptisan selalu disertai dengan harus. Dengan baptisan yang harus kuterima. Jawab mereka, kami dapat. Ya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang, ya, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Iya, terima kasih, sampai di situ. Dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Jadi jangan ambil baptisan yang lain. Seperti Yesus dibaptis. Ini jelas sekali. Seperti Yesus dibaptis. Itu baptisan Kristus sebagai kepala. Begitu juga sidang jemaat dibaptis. Tubuh ini dibaptis. Seperti Kristus kepala dibaptis. Demikian juga gereja Tuhan adalah tubuhnya dibaptis. Jadi tidak kepala dibaptis lain, tubuh dibaptis lain, tidak, satu baptisan. Itu sebabnya Rasul Paulus tegaskan dalam kesatuan yang membawa kita tumbuh kepada Kristus, baptisan itu satu. Sekarang banyak baptisan dan saudara-saudaraku, kita tidak usah berbantah-bantah soal ini. Ini bukan soal perbantahan, sebab ini soal kebenaran. Artinya hanya harus dipercaya. Kalau bukan kebenaran, kita bisa
bisa seminarkan, bisa apalagi perbantah-bantahkan. Bukan. Ini suatu kebenaran yang hanya harus dipercaya. Hanya harus dipercaya. Sebab ini suatu kebenaran. Demikianlah kita melakukan segala kebenaran. Dalam bahasa lain disebutkan, demikianlah kita melakukan segala kebenaran. Dalam bahasa Indonesia disebutkan melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itulah yang benar. Jadi begitu saudara-saudaraku. Ini nyanyian Musa untuk menang atas dosa, supaya kita berada di pihak yang benar. Baru kita bisa menjadi hamba Allah dalam perjalanan sampai nanti mendekati masuk ke Kanaan. Satu kehidupan yang merupakan kerajaan Allah yang hanya berisikan kebenaran. Jadi saudara-saudaraku, di tepi laut kaca ini, di tepi laut Kolsum, ada suatu nyanyian Musa. Dalam 1 Korintus pasal 10, 1 Korintus pasal yang ke-10, supaya saudara lebih mungkin dapat mengerti, nanti mengatakan kok laut Kolsum dihubung-hubungkan dengan baptisan. Dihubung-hubungkan dengan baptisan. Memang Alkitab bicara begitu. Coba kita baca 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Baca ayat pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Ya, bahwa dia berada di perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Telah melintasi laut. Mari kita lihat apa ini awan dan laut. Baca. Awan. Dibaptis dalam awan itu baptisan Roh Kudus. Dan terus, dalam laut. Dalam laut itu baptisan air. Terus mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ya. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Iya. Saudara-saudaraku, ini perjalanan kita tidak bisa dipisahkan dari Kristus yang adalah kepala. Kalau pengikutan kita kepada Tuhan benar dari awalnya, kita selalu berjalan tumbuh ke arah Dia yang adalah Kristus. Segala percobaan itu, saudara-saudaraku, dapat diatasi. Baca ayat yang ke-13. Ini musuh-musuh, sama seperti Yesus menang atas segala tantangan yang dihadapi. Oleh karena dia mulai benar. Dia sekalipun anak Allah, waktu datang di dunia, mulai dengan aturan yang Tuhan tetapkan. Ini peraturan bagimu turun-temurun sampai selama-lamanya. Dia genapi itu, saudaraku. Aturan Keluaran pasal 30 itu, aturan tentang bejana pembasuhan, dia lalu dia tunduk, sehingga dia menang atas segala percobaan, bahkan percobaan yang luar biasa. Percobaan di padang belantara itu percobaan yang luar biasa, bukan percobaan biasa, percobaan yang luar biasa. Saya tidak dapat menjelaskan hari ini mengingat waktu, tetapi itu percobaan luar biasa. Mari ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Pencobaan biasa aja sudah kalah. Pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Terus, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, itu sebabnya saudaraku, permulaan awal mengikut Tuhan ini harus benar, memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menang atas segala percobaan. Sebab dalam perjalanan ini banyak rintangan yang ditaruh
oleh antikris, nabi palsu adalah berhala-berhala dalam hidup manusia. Itu membuat kita mengalami suatu cobaan, bukan cobaan biasa, tapi cobaan yang luar biasa. Saudara-saudaraku, baca ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, jauhilah penyembahan berhala. Ya, ini percobaan yang luar biasa. Jauhi penyembahan berhala. Berhala akhir zaman, berhala yang paling besar akhir zaman adalah kekerasan hati manusia. Itu ilah akhir zaman. Manusia keras hati. Oleh karena ini tadi, filsafatnya, oleh karena tradisinya, oleh karena kebiasaannya, angan-anganan membuat dia keras hati. Dan hati itu menjadi berhala. Dia beribadah bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada malaikat-malaikat. Itu roh-roh yang malaikat di situ, malaikat yang disembah itu bukan malaikat Tuhan. Itu malaikat yang sudah jatuh. Dalam 2 Korintus pasal 11, dia menyamar bagaikan malaikat terang, ingin disembah. Saudara-saudaraku, siapa yang bisa melihat itu? Adalah anak-anak Tuhan yang tahu kehendak Allah. Dia lihat itu, dia bisa tahu itu, saudara-saudaraku. Dan wah, ini hebat pekerjaan daripada malaikat-malaikat yang luar biasa ini. Malaikat-malaikat yang sudah menjadi penghalang ini, saudara-saudaraku. Bukan hanya menyesatkan manusia, tapi menguasai manusia. Saya banyak melihat bagaimana saudara-saudaraku, malaikat-malaikat semacam ini yang sudah berbuat jahat, berbuat dosa, tetapi begitu banyak orang yang ikut dan terikat, tidak bisa melepaskan diri. Saudara-saudaraku, betapa ngerinya keadaan akhir zaman ini. Betapa ngerinya kalau mata kita tidak dibukakan oleh Tuhan. Ayat yang ke 16. Ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, ya, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Ya. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi kita lihat sekali lagi dalam susunan pasal 10 ini, bagaimana Rasul Paulus bicara tentang permulaan ngikut Tuhan. Dari baptisan air, baptisan melintasi laut, baptisan awan, terus melawan, melewati percobaan-percobaan, akhirnya kita sampai kepada persekutuan dengan Kristus. Dia adalah kepala dengan tubuh dan darahnya. Arahnya ke situ. Ini pengikutan yang benar. Arahnya kepada Kristus yang adalah kepala. Daripadanya tumbuh seluruh tubuh ini rapi, tersusun untuk menerima pertumbuhannya di dalam kasih. Demikian jelasnya, saudara. Dan ini suatu nyanyian. Ini nyanyian Musa yang ditinggalkannya bagi pengikut-pengikut Tuhan. Sampai di segala zaman nanti kita bertemu di tepi laut kaca bercampur api, menyanyikan nyanyian ini. Nyanyian Musa, nyanyian pertama, nyanyian kemenangan. Tapi nyanyian Musa yang kedua, dia bicara bagaimana dalam pengikutan itu dia benar-benar kaya dengan firman Allah. Gereja Tuhan bukan hanya menang atas dosa. Nyanyian Musa ini nyanyian kemenangan atas dosa, tetapi juga suatu nyanyian ucapan syukur karena kehidupan itu diperkaya oleh Tuhan. Bukan dengan harta benda, itu nomor satu, tetapi dengan kekayaan firman, jauh lebih berharga dari kekayaan harta benda. Kalau sekarang ini, maafkan saudara-saudara yang punya harta benda, sekarang ini kita harus bisa mengakui kekayaan hanya dengan harta benda. Banyak orang guncang, lari kemana-mana, saudara-saudara, tidak ada pegangan.
Tapi kalau kita kaya, harta benda ada, tapi di atasnya itu kekayaan kita kepada iman, kepada firman Allah, satu kekayaan yang besar. Saudara-saudaraku, kita benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Ulangan pasal yang ke-32. Ini nyanyian Musa, bukan hanya kemenangan, tapi kalau dia sudah diberkati oleh Tuhan dalam pengikutannya kepada Tuhan dengan segala kemenangan, saudara-saudaraku, dengan segala kemenangan atas percobaan, maka nyanyian yang kedua yang dia tidak lupakan, supaya firman-Mu menitik bagaikan hujan renai, bagaikan hujan yang deras. Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-32. Ini nyanyian Musa. Kalau ini merupakan nyanyian dari sidang jemaat, sesidang jemaat ini benar-benar hidup ditandai dengan kemenangan dan kemakmuran. Kalau kita ini belum mengalami sejauh itu, mari kita kembali kepada yang benar ini. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 1 sampai dengan ayat 43. Ini nyanyian Musa. Kemudian sesudah nyanyian ini, Musa menyatakan akhir dari hidupnya, memberikan nasihat yang terakhir. Nasihat yang terakhir. Jadi firman Allah itu merupakan nasihat. Baru kita lihat bagaimana satu kehidupan yang betul-betul berkemenangan, bagaikan Musa ini punya nyanyian. Dan nyanyian itu Tuhan izinkan kita nyanyikan bersama nanti. Bukan cuma Musa yang menyanyikan, tapi Tuhan izinkan kita juga menyanyikannya. Mari kita membaca nyanyian Musa itu ayat 1 sampai dengan ayat 43. Jelas kita tidak bisa baca semua di sini. Saudara baca di rumah. Kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Ayat 2. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Jadi bukan hanya firman biasa, tapi firman pengajaran, menitik, turun laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana embun itu ada suatu kelembutan. Embun itu lembut, sekalipun dia begitu kuat, tetapi ada lembutnya. Laksana hujan renai ke atas tunas muda. Hujan renai, hujan yang cukup banyak, saudara-saudara, ke atas tunas muda. Dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Iya, ini kerinduan. Dalam sidang jemaat ini saya memang mohon kepada jemaat. Dan kalau saudara ingat, dan memang banyak yang ingat dan banyak yang berbuat, saya mohon kepada jemaat demikian. Saudara-saudaraku, kalau saudara suka mendengar firman, berdoa, minta kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan ini diilhamkan oleh Tuhan, bukan suatu hasil studi, hasil sekolah di mana-mana. Firman Tuhan ini bukan hasilnya sekolah, hasilnya studi, tetapi ini harus merupakan suatu ilham yang turun bagaikan hujan, bagaikan embun, bagaikan hujan renai, bagaikan dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Jadi diturunkan dari langit, dari surga. Kalau saudara-saudara mau dengarkan firman, berdoa untuk itu, minta kepada Tuhan. Dan saya rasa dan percaya banyak di antara sidang jemaat ini yang berdoa untuk itu. Berikan firman. Itu sebabnya bukan berkelebihan, tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, rekan-rekan hamba Tuhan yang berfellowship, yang datang untuk fellowship hari ini. Itulah rahasia yang kami alami di sini. Bukan karena saya sekolah dari Alkitab ini, tidak. Tapi doa jemaat yang dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberikan suatu ilham dari firman. Suatu ilham, itulah yang
saya sampaikan dan sudah menjadi berkat dalam jemaat ini. Malam ini kepada jemaat saya ulangi lagi untuk membaharui permohonan ini. Doakan supaya Tuhan menurunkan firman bagaikan hujan. Ada lembutnya, ada derasnya, ada enaknya kuasa pertumbuhan kehidupan kita. Saya pernah berbicara kalau firman Allah ini suatu ilmu dan saya punya uang saya akan beli. Tapi firman ini bukan ilmu. Saya nggak bisa beli. Bukan ilmu. Kalau ilmu saya beli dan saya pelajari, saya hafal. Tidak. Tapi firman Allah ini adalah ilham yang bisa diturunkan oleh Tuhan. Kalau kita mohon, ini nyanyian Musa. Mudah-mudahan, ini permohonan. Mudah-mudahan firman Allah itu turun bagaikan hujan. Ini ilham. Setiap hamba Tuhan, apalagi kalau dia gembala, didoakan oleh sidang jemaatnya, dia akan bisa menyampaikan firman yang diilhamkan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan dari sidang jemaat ini. Merupakan makanan yang sangat dibutuhkan oleh sidang jemaat. Sebab firman Allah ini bukan pidato. Firman Allah ini roti kehidupan. Saudara percaya? Ini makanan yang turun dari surga. Jadi jangan jemaat hanya ngomel, kok pendetaku ndak bisa khotbah. 1000 tahun saudara ngomel begitu, pendetamu tetap tidak bisa khotbah. Tambah diomelin, tambah bodoh pendetamu. Tambah bodoh. Wah, diganti aja pendetaku. Tambah stres dia. Kalau sudah stres, bagaimana dia mau khotbah? Sebab yang bikin stres siapa? Ya kita sidang jemaat bikin stres pendeta. Khotbah begini salah, khotbah begini dikritik. Siapa nggak stres? Saya mengalami stres, khotbah begini dikritik, minum air dikritik, nggak minum saya batuk-batuk, oh itu pendeta kok batuk-batuk. Bagaimana ndak mau batuk, ini kerongkongan sudah kering. Saya stres bro, sudah pernah saya stres keras itu, berat stresnya saya, rasa mau mati. Istri saya dia bilang kasih tinggal aja ini jemaat. Iya. Kasih tinggal aja, kita cari lagi tempat lain yang bisa kita leluasa. Tapi waktu selalu saya lihat di sini saya dibaptiskan. Saya bilang sama istri saya, jangan, saya dibaptiskan di sini, ditabiskan di sini. Maafkan, saya ditabiskan di sini menjadi gembala. Hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan, manusia siapapun tidak bisa. Sebab itu tabisan Tuhan. Dan saya lihat urutan-urutan, kemudian saya renungkan, saya ditabiskan itu ada urutan. Ada urutan-urutan dari ilham tentang pengajaran mempelai ini sampai pada hari ini. Dari tabisan itu saya menjadi tahu, saudara-saudaraku, hanya ini, bahwa firman nyanyian Musa ini, saudara-saudaraku, kehidupan kita membuat nanti surga terbuka. Pasal 15 ini kalau saudara baca ayat selanjutnya, bait suci Allah dibuka. Yang keluar dari situ nanti adalah malaikat yang akan memberikan 7 bokor kepada 7 malaikat untuk dicurahkan ke bumi. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, itu akan mengalami satu kehidupan yang dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Berdoa terus, saudaraku, berdoa terus, sebab untuk membuka rahasia dari kitab Wahyu ini, itu tidak bisa dengan pikiran manusia. Itu harus ilham. Ilham itu datang kalau jemaat merindukan. Kalau jemaat merindukan, ilham itu akan datang, saudara-saudaraku. Dan itu yang kita butuhkan di hari-hari ini.
Itu yang membuat kita hidup. Jadi dalam ayat 1 dan ayat 2 ini, kemudian sebetulnya sampai ayat 43, kita lihat nyanyian Musa ini, nyanyian kelimpahan firman. Orang yang sampai di tepi laut kaca itu adalah orang yang menang dan dalam kelimpahan firman. Sekarang kita baca nasihat Musa yang terakhir. Itu ayat 44 sampai 47. Kita baca ayat 44 sampai 47. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun, dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Ya, perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, perhatikan, berkatalah ia kepada mereka, perhatikan ini, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini. Perhatikan segala perkataan yang kuperintahkan kepadamu hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu. Ya, kasih tahu pada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia, ya, segala perkataan hukum Taurat. Ini nyanyian Musa. Ini nyanyian Musa tidak terhenti, tapi berkelanjutan. Ajarkan kepada anak-anakmu terus. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Perkataan ini bukan hampa, tetapi itulah hidupmu. Itulah hidupmu. Dan dengan itulah hidupmu. Perkataan yang merupakan firman, merupakan pengajaran, nyanyian Musa ini, itulah hidupmu. Itulah hidupmu. Itulah hidupmu. Di tengah-tengah manusia bingung untuk mencari kehidupan di hari-hari ini, manusia malah meninggalkan kehidupan yang sesungguhnya. Perkataan yang kukatakan kepadamu hari ini, itulah hidupmu. Terus, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Iya, ke Kanaan. Ini kehidupan bukan untuk di bumi ini saja. Perkataan yang kukatakan, yang diilhamkan oleh Tuhan, itu kehidupan kita baik di bumi ini, saudara-saudaraku, maupun kehidupan akhirat kita. Ini harta benda kita tidak bisa bawa menyeberang laut, menyeberang sungai Yordan itu, menyeberang sungai kematian itu. Rasul Paulus mengatakan kita datang tidak membawa satu apapun juga ke dalam dunia. Kita akan tinggalkan dunia ini juga tidak membawa satu apapun. Tapi apa yang kita bawa ini adalah firman ini. Nyanyian ini yang kita akan bawa, yang kita akan lihat bahwa nanti di tepi laut kaca bercampur api, kita lagi menyanyikan nyanyian itu dalam suatu pesta. Perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah. Punya nyanyian firman Allah ini. Punya nyanyian ini, saudara-saudaraku. Ini nyanyian kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, terutama sidang jemaat. Kemudian dalam ayat 48 sampai 52, selesailah Musa putus nyawanya. Dan kemudian saudara-saudaraku, inilah nyanyian Musa, itu yang pertama. Jadi nyanyian seorang melakukan kehendak Allah, tidak di luar jalur firman, tapi kita menyanyikan nyanyian ini dalam jalurnya firman Allah dan kemenangan atas segala dosa, supaya kita menjadi hamba Allah. Nyanyian kedua adalah nyanyian anak domba. Nyanyian anak domba itu nyanyian mempelai, nyanyian raja di atas segala raja. Rasanya saya tidak akan paksakan hari ini untuk menjelaskan ini, sebab masih sangat panjang sekali. Nyanyian anak domba. Saya akan berhenti di sini dan kita akan menggunakan perjamuan suci ini. Ini tubuh dan darah Kristus. Arah dari firman yang disampaikan kepada kita, supaya firman Allah ini menjadi darah daging dalam kehidupan kita.
Jadi bukan sekedar pengetahuan, tetapi mendarah daging. Satu waktu saudara-saudaraku kita mungkin tidak punya Alkitab lagi. Mungkin Alkitab ini diapakan, tidak boleh kita miliki. Di negara-negara lain, di beberapa negara, orang Kristen tidak lagi diizinkan memiliki Alkitab. Ada yang menyobek Alkitab, sehelai-sehelai dilipat kecil-kecil, diselipkan. Di saat tertentu mereka ambil buka, baca ayat itu, menjadi kekuatan. Kita sekarang masih bebas. Tapi bagaimanapun satu waktu, kalau itu terjadi dalam kita, firman Allah itu Tuhan katakan sudah ditulis oleh Tuhan di akal kita, sudah ditulis oleh Tuhan di dalam hati kita, sudah ditulis oleh Tuhan di dalam bibir kita, untuk kita lakukan, untuk kita katakan. Sebab itu jangan kita lewatkan waktu indah ini. Mendengarkan firman Allah dengan baik, menggunakan perjamuan suci, jangan salah, tetapi dengan benar. Kalau perjamuan suci kita lakukan atas dasar pembukaan firman Allah, perjamuan suci tidak akan menjadi kebiasaan, tapi perjamuan suci akan menjadi kuasa Allah yang menolong kita. Haleluya. Untuk menang atas segala percobaan, bukan hanya percobaan biasa, tapi segala macam percobaan. Kita bangkit berdiri. Kita melakukan sebuah nyanyian. Nyanyian tadi yang terakhir kita nyanyikan, 204. Nyanyian rohani 204. Mari. Perjamuan suci, silakan maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Rasa saudara ingin menyembah Allah, angkat tanganmu dua. Dalam nyanyian ini sembahlah Dia. Menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Ada banyak persoalan yang kita hadapi, yang kita tidak tahu jalan keluar. Tapi firman yang ajaib ini memberikan kita jalan keluar. Ini nyanyian Musa.
hati kita dengan kita nyanyikan kor ini. Hatimu yang berkata-kata sekarang kepada Tuhan. Haleluya. Dalam gelombang lagu ini, biar merupakan asap yang berbau harum yang naik sampai di hadirat Tuhan. Kur, sembahlah Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sementara musik melakukan kor, kesempatan kita menyembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Musa menyembah Allah dalam nyanyiannya. Mudah-mudahan firman Tuhan ini, mudah-mudahan pengajaran ini tercurah bagaikan hujan yang tidak bisa ditahan oleh apapun juga. Sekali hujan itu turun jatuh dari langit, tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan. Dia akan masuk ke dalam tanah dan berbuah, bahwa tumbuh-tumbuhan berbuahkan buah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Berbuah jawaban, jawaban yang dapat menyelesaikan segala masalah kami Tuhan. Masalah yang tidak bisa kami pikirkan, masalah yang tidak bisa kami atasi dengan kekuatan kami. Firman-Mu mampu menyelesaikan Tuhan. Kepadamu kami serahkan hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan akan menetes dalam kehidupan kami, bahkan tercurah bagaikan hujan yang deras, membasahi kehidupan kami, menyejukkan, memberikan kami kesegaran untuk hidup di dalam Dikau, melayani Engkau Tuhan.